Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahtimi Zahra dengan NIM 2400586. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek PJBL saya yang berjudul Perubahan Sistem Pernikahan Adat Minangkabau. Yang A yaitu ada perubahan adat pernikahan Minangkabau masa lalu dan masa sekarang. Pada zaman dahulu, pemilihan pasangan hidup pernikahan adat Minangkabau biasanya dilakukan oleh orang tua yang mencarikan anaknya jodoh atau dijodohkan. Dalam prosesi pernikahan di Minangkabau disebut dengan barale, yang mana mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama itu ada meminang, menjemput marapulai, dan sampai bersanding. Namun, pada zaman sekarang, pada pemilihan pasangan hidup, anak akan memilih sendiri siapa yang akan dijadikan pendamping hidup. Untuk melangsungkan pernikahan adat di Minangkabau dilaksanakan melalui beberapa tahap atau proses, yaitu yang pertama ada maresek. Maresek merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau, pihak keluarga wanita mendatangi keluarga pria, terutama nenek mama atau pemuka adat serta orang tua perempuan. Namun, pada zaman sekarang, maresek seringkali dilakukan dengan pendekatan lebih santai dan fleksibel, terutama di lingkungan urban. Yang kedua yaitu ada meminang dan bertukar tanda. Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Acara ini melibatkan orang tua atau nenek mama dan para sesepuh dari keluarga kedua belah pihak. Sedangkan pada zaman sekarang, kedua belah pihak keluarga juga saling menyepakati proses meminang bersama, sehingga tidak sepenuhnya didominasi oleh keluarga perempuan. Namun, beberapa elemen adat seperti penggunaan sirih carano masih dilakukan, tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas. Yang ketiga yaitu ada mahanta atau meminta izin. Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu rencana pernikahan kepada mamak-mamaknya, saudara-saudara ayahnya, serta kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Pelaksanaan lebih sederhana, calon mempelai sering meminta izin langsung kepada orang tua saja, dengan pertemuan keluarga besar menjadi opsional. Yang keempat yaitu ada babako atau babaki. Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita atau disebut bako ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Bantuan dari pihak ayah berupa uang atau barang yang sesuai kebutuhan seperti perlengkapan rumah tangga untuk pernikahan. Yang kelima yaitu ada malam bainai. Pada zaman dulu, pengantin wanita dipasangkan inai oleh saudaranya menggunakan daun inai yang dibuat langsung. Sedangkan pada zaman sekarang, kebanyakan orang menggunakan jasa orang lain yang disebut dengan henna atau inai yang digunakan adalah inai instan. Yang keenam yaitu ada menjemput marapulai. Pada zaman dulu, pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Pada proses penjemputan, semua pakaian adat orang menjemput yaitu menggunakan pakaian adat. Namun, pada zaman sekarang, orang yang menjemput pengantin pria kebanyakan tidak menggunakan baju adat lagi. Yang ketujuh yaitu ada penyambutan di rumah anak daro. Pada penyambutan di rumah anak daro, yaitu diiringi dengan musik tradisional khas Minang, yakni talempong dan gandang tabur, serta barisan gelombang adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemudi berpakaian silat, serta disambut dengan para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Namun, pada zaman sekarang, semua itu dilakukan lebih praktis atau fleksibel. Yang ke-8 yaitu ada akad nikah. Pada zaman dulu, akad nikah seringkali dilakukan di masjid, sedangkan pada zaman sekarang, orang banyak melaksanakan akad nikah di rumah mempelai wanita atau bahkan di gedung-gedung mewah. Yang ke-9 yaitu ada bersanding di pelaminan. Di pelaminan, kedua mempelai akan duduk bersanding di atas pelaminan yang sudah disiapkan.
kedua mempelai akan menanti tamu, alet salingga, alam, dan diwarnai musik khas Minangkabau yang disebut dengan biola. Sedangkan pada zaman sekarang, para tamu disambut menggunakan musik panggung yang disewa menggunakan panggung artis. Yang ke-10 yaitu ada menikam jajak. Pada proses menikam jajak, tidak ada perubahan. 1 minggu setelah akad nikah, kedua pengantin baru pergi ke rumah orang tua serta nenek mama pengantin pria yang membawa makanan. Tujuannya yaitu untuk menghormati orang tua dari kedua mempelai masing-masing. Yang kedua yaitu ada faktor penyebab terjadinya perubahan. Yang pertama yaitu ada modernitas dan globalisasi. Pengaruh pendidikan, globalisasi, dan teknologi membawa masyarakat Minangkabau ke arah pernikahan yang lebih sederhana dan praktis. Yang kedua, perubahan sosial ekonomi. Di daerah perkotaan, pernikahan Minangkabau cenderung mengikuti tren pernikahan modern yang lebih sederhana dan efisien. Sementara itu, di daerah pedesaan, profesi pernikahan lebih banyak menggunakan adat tradisional yang melibatkan lebih banyak ritual. Yang ketiga yaitu ada interaksi antar budaya. Interaksi masyarakat Minangkabau dengan budaya lain, terutama melalui pernikahan, campuran, turut memengaruhi adat pernikahan. Pernikahan adalah pernikahan antara orang Minangkabau dan pasangan dari luar. Mereka seringkali menghasilkan kompromi budaya di mana beberapa elemen adat Minangkabau dihilangkan atau diganti dengan tradisi pasangan non-Minangkabau. Yang ketiga yaitu ada dampak perubahan adat pernikahan. Yang pertama yaitu ada dampak positif, yaitu kesederhanaan dan efisiensi dalam pelaksanaan. Yang kedua yaitu kesetaraan gender yang lebih baik. Yang ketiga, adaptasi terhadap nilai agama. Yang keempat, relevansi budaya dengan zaman. Yang kedua yaitu ada dampak negatif. Yang pertama, melemahnya identitas budaya. Yang kedua, melemahnya nilai sosial dan kekeluargaan. Yang ketiga, potensi konflik antar generasi. Dan yang keempat yaitu ada penurunan peran tokoh adat. Yang keempat yaitu ada sikap generasi muda terhadap tradisi adat pernikahan Minangkabau di era modern. Yang pertama yaitu kurangnya minat terhadap tradisi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan formal atau informasi mengenai adat istiadat, terbatasnya pelatihan khusus, dan kecenderungan generasi muda lebih memilih kebudayaan modern yang dianggap lebih praktis. Yang kedua yaitu ada kehilangan interaksi antar generasi. Seiring perkembangan zaman, pola komunikasi berubah menjadi lebih individualistis atau seringkali hanya melalui perangkat digital. Yang ketiga yaitu respon positif terhadap modernisasi adat. Sebagian generasi muda menerima modernisasi sebagian bentuk adaptasi adat pernikahan, seperti penyederhanaan upacara atau integrasi elemen modern ke dalam tradisi. Terakhir itu ada kesimpulan, adat pernikahan Minangkabau lebih mengalami perubahan signifikan dari masa ke masa. Pada zaman dahulu, pernikahan dalam masyarakat Minangkabau sangat kental dengan nilai-nilai matrilineal di mana garis keturunan diturunkan melalui ibu, dan pelaksanaan pernikahan melibatkan seluruh keluarga besar dengan proses yang panjang dan penuh ritual. Adat pernikahan ini juga melibatkan banyak elemen tradisi seperti pembayaran mahar, prosesi adat yang rumit serta adanya peran penting dari keluarga besar dalam merencanakan dan melaksanakan pernikahan. Namun, di era modern, pernikahan Minangkabau mengalami sejumlah perubahan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan pengaruh globalisasi. Proses adat yang sebelumnya sangat panjang dan membutuhkan biaya besar kini disederhanakan. Generasi muda yang lebih cenderung memilih pernikahan yang lebih praktis atau seringkali mengurangi bahkan menghilangkan beberapa tahapan adat. Selain itu, modernisasi membawa perubahan dalam cara pandang terhadap beberapa aspek adat seperti peran keluarga dalam menentukan pasangan hidup dan pembagian tugas dalam pernikahan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai perubahan adat sistem adat pernikahan Minangkabau zaman dulu dan zaman sekarang.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.